dan tim kedokteran maupun manajemen dari Apollo Hospital. Juga di sini ada Profesor Anupam, kemudian juga yang saya kenal ini ada Mr. Gurap. Mr. Gurap ini perlu saya kenalkan karena Mr. Gurap ini ya bersama Ibu Ripka yang membawa saya sampai ke India. Jadi saat saya kritis, saya bertemu dengan Ibu Ripka dan Mr. Gurap dari Apollo Hospital. Bapak Ibu sekalian, saya akan bercerita sedikit kronologis sakit saya, sirosis hati. Dari kronologis ini nanti saya akan memberikan beberapa kesimpulan yang bisa kita petik. Saya dinyatakan sirosis hati itu tahun 2023 Januari. Sebelumnya tidak ada tanda apapun. Jadi saya termasuk orang yang rajin cek laboratorium. Bahkan COVID saya nggak kena COVID. Karena kawan-kawan saya bertemu banyak orang, tapi saya tidak pernah kena COVID. Sebelum Januari itu memang sekitar bulan November 2022 itu saya kebetulan berobat di tempat dokter Terawan DSA. Nah, waktu mau diambil tindakan DSA itu trombosit saya 70.000, sehingga para dokter bilang harus dinaikkan dulu, ditransfusi, saya ditransfusi sehingga naiklah trombosit saya sekitar 110.000, lalu bisa diambil tindakan untuk DSA. Itu saja, jadi lainnya nggak ada ciri apa-apa. Tiba-tiba di awal Januari itu saya jatuh dan blackpot sekitar cukup lama di MMC itu sekitar 18 jam. Kemudian saya bangun, kemudian 3 hari setelah semua pemeriksaan ternyata sirosis hati. Mungkin Bapak Ibu semua yang di sini yang lebih expert, MELD score saya sudah di hampir 14. Jadi kalau yang saya tahu, sepanjang yang saya tahu antara 1 sampai 14 itu masih, 13 masih normal, kalau 14 sudah masuk pada tahap harus operasi transplantasi hati. Kemudian selama setahun saya coba untuk bertahan dalam pengertian pertama saya mencari informasi tentang penyakit ini, baik ke dokter, terutama saya dokter di MMC, dokter Irsan Hasan yang merawat saya pertama kali dan menyatakan sirosis itu. Kemudian saya juga dari second opinion ke Singapura, dokter Ma namanya, dari warga negara India juga, dokter Ma. Setahun saya bolak-balik antara MMC dan ke India. Saya didukung saya membentuk tim sendiri karena memang kan ini penyakit yang mungkin bukan hanya saya, tapi sebagian besar rakyat Indonesia juga belum terlalu mengerti tentang sirosis hati. Untung ada Profesor Google, jadi kita belajar dari Google tentang ini dan mencari di mana tempat harus operasi pada akhirnya. Nah, sepanjang setahun itu saya masih bisa bertahan dengan obat dan sebagainya. Pada tahun 2024 Agustus itu MELD score saya dari 25, sudah sangat memburuk dan saya seringkali kehilangan kesadaran. Penjelasan medisnya saya nggak tahu persis kehilangan kesadaran, cuma kira-kira kalau amoniak yang meningkat menekan ke otak, saya hilang kesadaran. Dan awal Oktober itu sudah semakin memburuk dan saya nggak sadar. Kemudian di Singapura itu jadwalnya masih lama untuk operasi, sekitar November 2024. Saya Oktober awal, 21 November 2024 jadwalnya. Saya Oktober itu sudah sulit. Akhirnya istri saya memberanikan diri untuk bertanya kepada dokter Ihsan, kira-kira di mana untuk operasi liver transplant yang bisa cepat karena hitungan waktu. Rupanya saya nggak tahu juga ya kalau di dunia kedokteran ini, kalau dokter nggak ditanya memang nggak kasih saran ya.
mungkin etika kali ya, kalau nggak ditanya, akhirnya oke ada. Lalu kami berhubungan dengan Mr. Bora dan Ibu Rika, kita bisa berkomunikasi dengan pihak Apollo Hospital di India dengan Dokter Nira Goyal. Dokter Nira Goyal ini salah satu expert juga, salah satu ahli juga dipertransfer. Kalau kita baca di Google sudah ribuan juga ditanganinya, dan banyak berhasil, sampai 97-98% operasi yang ditangani di Apollo Hospital itu berhasil. Melalui Zoom, kemudian data medis yang ada di Singapura dan di MMC kita kirim ke India, dipelajari dengan bantuan dubes dari India di Indonesia. Saya dan beberapa keluarga bisa berangkat ke India 3 hari kemudian. Jadi sekitar waktu itu sekitar tanggal 10 saya ke India, 10 Oktober ke India, langsung masuk ke Apollo Hospital. 7 hari diperiksa ulang, 3 hari persiapan. Tanggal 21 saya operasi jam 7 pagi, berlangsung selama 18 jam. Kebetulan pendonornya adalah anak kandung saya, usia 19 tahun. Yang awalnya juga sulit sekali mencari pendonor karena anak saya ini umurnya waktu itu masih belum terlalu cukup 19 tahun. Tapi setelah dinyatakan karena kedaruratan mungkin, akhirnya pihak India di Apollo Hospital menyatakan anak saya sudah bisa memenuhi kualifikasi untuk menjadi pendonor jantungnya dan paru-parunya dan syarat-syarat kesehatan lainnya juga sudah sangat memenuhi. Anak saya 15 jam dioperasi, saya 18 jam. Kemudian setelah operasi itu masuk ke ICU. Selama 10 hari, anak saya itu cuma 5 hari, pendonor cuma 5 hari. Bahkan anak saya hari kedua itu sudah bisa jalan. Jadi pendonor sudah bisa jalan, main ke ruangan saya. Saya juga kaget kok sudah bisa jalan 2 hari. Hari ke-11 saya masuk ke ruangan biasa, dan yang membuat saya kaget itu hari ke-15 saya sudah dinyatakan boleh pulang meninggalkan rumah sakit. Artinya nggak perlu lama-lama di rumah sakit, silakan. Kalau mau di hotel silakan, atau di apartemen atau di tempat lain silakan. Tapi nanti 3 hari sekali kontrol ke Apollo. Tapi karena saya baca itu di berita-berita maupun banyak sumber bahwa memang 3 bulan harus disiplin. Jadi saya bilang saya bertahan aja. Akhirnya 2,5 bulan saya di Apollo Hospital itu. Dalam kondisi nggak berdaya, akhirnya terus saya tadinya curiga, kenapa nih tim Apollo hari ke-15 memperbolehkan saya pulang, jangan-jangan ajal saya udah hampir tiba. Rupanya bukan demikian. Kemudian saya terus membaik, saya mulai belajar jalan, dan saya kira sekitar 1 bulan itu saya sudah bisa jalan, dan walaupun belum terlalu sempurna, akhirnya ya sampailah saya 12,5 saya pulang ke Indonesia, terus check up 2 minggu sekali darah. Alhamdulillah semua sampai hari ini indikator laboratorium soal darah, baik hati, fungsi hati, kemudian ginjal dan lain sebagainya itu bahkan jauh lebih baik sebelum saya kena itu ya. Sebelum Januari 2023 itu saya beberapa kali ini jauh lebih baik, dan banyak orang bilang saya agak muda lagi dikit gitu. Itu cerita singkat saya secara kronologisnya. Jadi keputusan itu sekitar 10 hari saja. Apollo Hospital, ya saya kira kan dunia kedokteran ini kan sangat ilmiah, data itu kan hampir sama saja kan, tinggal bagaimana menganalisa data itu. Data dari MMC, dari NUH di Singapura, maupun juga data saya juga berobat ke rumah sakit Pertamina sama. Jadi sama, diperiksa di India juga sama, diperiksa lagi. Jadi apa ya, menurut saya bukannya terburu-buru tindakan, tapi dasar yang ilmiah ini, yang sangat saintifik ini kan memang bisa digunakan di mana saja. Cuma apakah di sebuah rumah sakit itu ada
dokternya atau tidak, ada ahlinya atau tidak, ada teknologinya atau tidak. Jadi kalau kita mungkin bisa belajar kemana saja, tapi kalau berobat tentu tidak bisa kemana saja. Kita tetap harus memilih tempat yang sangat tepat. Sebenarnya saya sama Dokter Irsan sudah mempersiapkan juga saya operasi di RSCM. Waktu itu sudah sempat ketemu dengan timnya, kalau nggak salah namanya Profesor Kemal di RSCM juga untuk mempersiapkan. Ya udah, kalau memang RSCM lebih cepat saya RSCM, karena waktu itu memang NIPS juga jadwal sudah cukup lama dan saya terus bertahannya sudah semakin sulit. Jadi akhirnya RSCM tidak gagal di NIPS, gagal di Apollo. Saya kira memang kita harus akui di Apollo ini sudah cukup lama melaksanakan operasi transplantasi hati ini, dan 97-98% itu berhasil, dan saya sudah ditunjukkan juga data-datanya, dan sangat profesional. Kalau dulu kan para dokter kita itu menerima orang-orang yang belajar dari Malaysia, sekarang di Malaysia juga tempat orang berobat. Orang Indonesia banyak juga kepindah sekarang. Jadi masanya mungkin sekarang memang kita harus banyak belajar ke India soal penanganan liver transplant ini. Kenyataannya memang begini, dan saya membaca data sekitar 2021 itu ada 160.000 penderita sirosis hati di Indonesia. Saya nggak tahu itu kabarnya gimana, karena kalau yang saya jalani dan saya pahami dan setelah mendengarkan banyak ahli, kalau sudah kena sirosis hati dan memburuk tuh, ya, kalau tidak dilakukan transplantasi hati pasti ya berakhir. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengejar karena saya yakin masih banyak nih orang-orang yang terkena transplantasi hati. Saya baru mengerti banyak, misalnya orang yang banyak muntah darah di desa-desa, apa sekali, jangan-jangan karena sirosis hati itu, karena mungkin tidak ya di sektor transplantasi hati ini mungkin kita masih harus bisa bertukar pengetahuan dan sebagainya. Mudah-mudahan juga pihak pemerintah Indonesia ini di India itu saya lihat kemiskinan juga banyak, kemudian ketimpangan juga cukup tinggi, manusianya juga cukup besar, 1,4 miliar, tapi dunia pendidikan dan dunia kesehatannya sangat terurus. Jadi mungkin ini tantangan kita ke depan. Nggak ada yang salah sebenarnya, masih bisa kita untuk mengejar ketertinggalan. Saya kira itu saja sedikit testimoni dari saya. Mudah-mudahan Rumah Sakit Mayapada ini menjadi pionir, ya banyak tahap yang harus dilakukan sambil kita menyediakan dokter-dokter, ahli-ahli yang bisa cepat beradaptasi untuk melakukan tindakan ini. Mungkin juga dengan sistem yang lain, misalnya tim dari India, saya dengar mau pertama di Batam, nanti operasi bisa dilaksanakan di Batam, dokter-dokter India dan dokter Indonesia bergabung. Saya kira proses yang memang ini nggak gampang, butuh waktu, terutama buat kita semua, buat para dokter di Indonesia dan juga dokter di India, untuk bagaimana memajukan dunia soal operasi liver transplantasi di Indonesia ini. Saya kira itu saja. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan terima kasih juga ini kepada Mr. Gora dan tim dari Apollo. Saya ingin hidup seperti Sanjay tadi. Wow. Sanjay bisa dari penderita menjadi dokter yang bisa menangani. Tentu saya tidak akan jadi dokter, tapi saya berkomitmen juga untuk bisa ikut campur, bisa bantu-bantulah dalam hal kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat yang terkena penyakit sirosis hati yang harus menjalani transplantasi ini. Saya kira itu saja, dikurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What an inspiring journey. Thank you so much, Bapak Andi Arief. Next, we would like to invite Alodia dari Nora Suryanto
and parents to join to the stage and to share